Selamat berjumpa lagi bersama kami di Cornerstone Bahasa Indonesia Fellowship. Di sini kami akan bersiaran secara langsung atau prarekaman untuk kalian yang di rumah untuk menikmati ibadah kami. Tapi sebelum kami masuk ke dalam ibadah, mari kita persiapkan hati kami untuk memberi kesepuluhan dan juga offering kami kepada Tuhan, dan juga sebentar lagi kami akan mensiarkan QR code untuk yang di rumah yang bisa memberikan lewat HP dengan scan QR code-nya, dan berilah sesungguhnya dengan hati yang rela dan juga hati yang bersyukur. Amin. Silakan. Salam, kami berjumpa lagi, dan acara berikutnya adalah kami akan mengambil perjamuan kudus, dan ini perjamuan kudus hanya khusus untuk umat-umat Tuhan dan anggota-anggota yang sudah percaya kepada Tuhan dan sudah dibaptiskan. Saya mohon yang belum dibaptis jangan mengambil cawan roti ini, karena ini adalah satu pengorbanan yang sudah dibaptiskan selam, dan juga dan mengucapkan bahwa mulai hari ini aku ikut Yesus selama hidupku. Mari kita masuk ke dalam perjamuan kudus ya. Sebelum itu mari kita berdoa. Amin. Oke. Haleluya. Thank you Jesus. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan, karena hari ini Tuhan adalah hari kejadian-Mu Tuhan. Dan juga di dalam peristiwa ini yang sungguh yang menggumulkan banyak di antara kami, Tuhan, kami doa untuk the Comforter, Tuhan, yang sang penghibur, yang akan menghiburkan kami dengan damai sejahtera-Mu, Tuhan. Tuhan, hari ini kamu ingatkan bahwa ada kemenangan di dalam-Mu, dan juga di saat kami mengucapkan nama-Mu, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan selalu mendengar segala doa kami. Tuhan, hari ini kami persembahkanlah segalanya kepada Engkau Tuhan, dan juga kehidupan kami, juga kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami di saat peristiwa ini. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami, dan Engkau selalu akan menyertai kami. Kami percaya bahwa dengan darah anak domba, Tuhan, yang di dalam ruangan, yang pintu depannya ada darah anak domba, akan dilindungkan. Tuhan, hari ini melindungi kami, Tuhan, dan juga memberikan kami kesempatan untuk memberikan terbaik untuk Engkau, Tuhan. Dan juga kami, di saat kami memakan roti dan cawan ini, kami mengingatkan, Tuhan, apa yang Engkau sudah lakukan di atas kayu salib itu. Dan begitulah kami tetap percaya bahwa kami tetap akan menjadi lebih dari pemenang, Tuhan, dan juga kami akan dilindungkan oleh Engkau, Tuhan. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dan dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil rotinya, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita makan rotinya. Haleluya. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Dan berikutnya kami mengangkat cawannya. Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita minum dari cawannya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Biarlah Tuhan, darah-Mu Yesus sucikan aku, Tuhan. Darah-Mu Yesus bebaskan aku. Dan darah-Mu Yesus akan memberikan kami kemenangan di atas segalanya. Tuhan, kami percaya bahwa wabah virus corona ini akan dihentikan, Tuhan. Ada satu saat itu harus dihentikan, Tuhan. Maka itu Tuhan, kami bersiapkan hati kami, Tuhan. Di saat ini kami
percaya kemuliaan muncul di dalam peristiwa ini. Kami yakin bahwa Engkau tetap bisa memakai kami untuk menginjil. Tuhan memberikan kami kemenangan, Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Dan saya doakan di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya semua katakan amin. Oke, mari kita kembali dalam firman. Di khotbah hari ini saya akan mengambil dari kitab suci Ayub. Ayub adalah seorang hamba Tuhan. Bagaimana saya tahu bahwa karena di Ayub ayat 1:8 berkata, Tuhan sedang berkumpulkan anak-anak Allah. Dan begitulah di saatnya dia sedang berbicara dengan anak-anak Allah, iblis lewat dan Tuhan bertanya, ngapain kamu di sini? Dan iblis berkata, saya sedang berjalan di bumi, sedang jalan ke kanan, ke kiri di bumi, sedang lihat apa gitu. Dan begitulah Tuhan memberikan saranan kepada iblis bahwa apakah engkau memerhatikan hambaku Ayub? Nah, ini adalah sesuatu yang saya sungguh mengejutkan. Karena Allah Bapa memberikan iblis satu kesempatan untuk memperhatikan hamba Tuhan namanya Ayub. Dan gitulah judulnya khotbahku hari ini adalah dari hamba Tuhan menjadi putra putri Allah Bapa. Dan Ayub Ayub belum mengenal bagaimana menjadi anak Allah. Karena Ayub bukan zaman Tuhan Yesus. Dia belum mengenal tentang Allah ada seorang anak Yesus Kristus yang akan datang di perjanjian baru itu. Nah, maka itu Ayub benar-benar bergumul dalam kehidupannya karena hidupnya nggak ada teladan, nggak ada contoh. Bukan kayak sekarang kita ada contohnya Yesus, kita bisa baca firman Tuhan, kita bisa lihat contoh-contoh Tuhan Yesus adalah sebagai teladan kepada kami. Jadi apa yang Tuhan firmankan kalau Tuhan berkata tidak lakukan, kami akan tidak lakukan. Dan apa yang firman berkata lakukan, kami juga taat kepada firman Tuhan. Tapi di zaman Ayub itu belum ada kesempatan bahwa Ayub bagaimana bisa berpasangan dengan Yesus Kristus. Pola pikiran Ayub adalah seorang hamba Tuhan. Nah, seorang hamba Tuhan punya pikiran adalah berbeda dari anak putra-putri Allah. Seorang hamba selalu harus ikut satu proses. Seperti banyak yang di antara kami adalah TKW, tenaga kerja wanita, dan mereka ada majikan. Majikan memberi satu perintah untuk misalnya untuk membersihkan dapur, bagaimana caranya, itu ada satu proses namanya, dan penghasilan dari proses itu akan ditentukan oleh pelakuan kalian. Di saat engkau mengerti dengan pelakuan itu, engkau akan lakukan proses itu dan akan ditentukan penghasilannya. Misalnya kalau majikan berkata, nih tolong untuk cuci jendela gitu ya, hati-hati cuci jendela gitu. Nah, kalian cuci jendela harus ikut caranya gimana, ya enggak? Cara gimana? Jadi sudah bisa prediksi bahwa di saat engkau mencucikan jendela dengan cara ini akan menghasilkan sesuatu. Jadi seorang hamba Tuhan selalu dipengendalikan dengan cara-cara prosesnya. Nah, inilah masalahnya. Sekarang seperti peristiwa yang kami sedang mengalami, peristiwa yang wabah coronavirus 19 ini. Kita sama sekali tidak tahu apa yang kami harus lakukan. Prosesnya sudah kewalahan. Banyak orang yang tidak ada solusinya, tidak ada jawabannya. Dan begitulah kita caught by surprise gitu ya. Seperti tengah-tengah sesuatu yang kita tidak sadar, kita tidak ada jawaban. Dan justru di dalam saat ini yang kita harus tahu bahwa kita harus mengandal dengan siapa. Kalau kami mengandal kepada Tuhan, mengandal dengan Tuhan, kami tahu bahwa di belakang kami ada Tuhan yang akan menolong kami. Maka itu hari ini, saudara-saudara, saya ingin semuanya bisa berubah pola pikiranmu. Coba, meskipun kita harus menjadi hamba Tuhan, ada proses yang kita harus lakukan, seperti disiplin dan juga kemuritan. Itu semuanya satu proses. Tetapi, kalau engkau juga harus yakin bahwa engkau adalah anak putra dan putri Tuhan. Bagaimana Ayub
mulai berubah pikirannya. Karena Ayub mulai berubah di saatnya dia ketemu 4 teman ini. Saudara-saudara, di saatnya Ayub sedang bergumul, kehilangan kasihnya, keluarganya, benda hartanya, dan juga badannya ditimpah dengan satu bara yang bara penyakit dan yang menyakitkan tubuhnya. Empat teman ini bukan memberikan satu penghiburan atau melayani Ayub dengan kasihnya. Malah mereka cari cara-cara prosesnya yang Ayub telah lakukan yang mengakibatkan dia dikutuk sampai begini. Nah, ini adalah sesuatu yang saya ingin menjelaskan, bahwa Eliphaz adalah seseorang yang super spiritual, selalu mencari sesuatu, ada dosa yang tersembunyi. Kalian pernah nggak ketemu teman seperti begini? Dan saya juga ingin menasihatkan kalian bahwa waspadalah dan juga hati-hatilah di saat engkau kalau mencari seorang nabi ya, yang sedang dikasih seorang nabi yang ada karunia penubuatan. Kalian harus hati-hati bahwa apakah penubuatan itu membangun, menasihati, membangun atau enggak menghibur. Kalau penubuatan yang tidak menasihati, membangun atau menghibur, itu adalah penubuatan yang beda roh namanya. Kita harus hati-hati. Ini Eliphaz mempunyai satu roh yang sepertinya roh yang selalu menuduh terus. Kita jangan menjadi Eliphaz. Saya ingin semuanya jangan menjadi Eliphaz, tapi menjadi seorang yang selalu mengasihi. Dan jika kalian ingin mendoakan seseorang yang sedang dalam pergumulan ini, doalah memberi penubuatan yang mendorong, menasihatkan, dan juga menghibur, bukan yang seorang yang mencari dosa tersembunyi di mana. Itu Eliphaz. Yang kedua, apakah engkau seperti temannya yang kedua namanya Bildad? Bildad adalah seorang yang Bildad adalah di Ayub 8, 6 sampai 10. Bildad menjelaskan bahwa Allah Bapa kami sungguh besar dan begitu hebat dan tidak bisa dipahamkan begitu saja. Maka dia berbanding dengan manusia. Kami adalah ciptaan yang tidak bermakna. Itu jawabannya Bildad. Bildad berkata kepada Ayub bahwa Ayub, kami adalah manusia yang tidak bermakna di mata Tuhan. Karena Allah Bapa begitu besar, begitu maha tinggi. Mungkin dia sama sekali tidak ladenin, tidak pedulikan dengan manusia. Karena manusia adalah tidak bermakna. Saya kaget juga kalau saya melihat kalau saya punya teman seperti gini, bilangin kamu dalam pergumulan karena kamu tidak penting di mata Tuhan. Maka itu Tuhan tidak pedulikan kamu. Maka itu kamu diserahkan kepada iblis. Saya paling takut dengan nasihat seperti itu. Ini Tuhan, saudara-saudara, jangan mendengar nasihat seperti ini. Karena yang benar, ini dalam kebenaran. Semua bermakna di mata Tuhan. Semua berharga di mata Tuhan. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk membayar harga yang sungguh-sungguh mahal untuk jiwa-jiwa manusia. Engkau dan aku adalah manusia yang sungguh berharga di mata Tuhan. Janganlah sampai ada seseorang yang menuduh engkau bahwa engkau tidak bermakna di mata Tuhan. Engkau tidak berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan Yesus sungguh berhargai engkau. Yang ketiga adalah seorang yang namanya Zopar. Zopar saya rasa ada seorang yang matematik ya, yang selalu mencari ciri-ciri jalan yang mana ya. Dia berkata kepada Ayub di ayat 11, di pasal 11 ayat 3 sampai 7. Dia berkata kepada Ayub, mungkin caranya engkau memberi pengorbanan dan pengorbanan persembahan itu salah kali ya. Di saatnya kamu memberi pengorbanan persembahan untuk anakmu masih berdosa, tapi engkau tetap memberikan itu. Mungkin cara itu yang salah. Again, they're looking for process. Mereka melihat satu prosesnya. Hamba Tuhan,
Lihat proses, karena proses akan menghasilkan sesuatu. Dan mereka pikirkan, apakah ini adalah, Zophar berkata, mungkin engkau, mungkin ada seperti ini ya. Pernah nggak contoh ya? Pernah ada teman yang berkata ya, kamu unlucky ya. Mungkin kamu biasa keluar ke rumah nggak pakai kalung yang ada tanda salib kali ya. Nah, maka itu kamu nggak diberkati gitu. Jadi mengerti nggak? Mereka tuh benar-benar pokoknya cari cara yang kenapa engkau bisa kena kutuk begini. Karena ada akibatnya, sebabnya ada akibatnya. Tapi kadang-kadang Tuhan ingin sengaja seperti Tuhan Allah memberikan bangsa umat Israel ke padang gurun. Itu buat apa? Memang sengaja untuk di padang gurun supaya anaknya bisa melihat bahwa segalanya kita harus mengandal kepada Yesus, mengandal Allah Bapa di dalam setiap saat, di setiap jalanan. Bukan dengan cara ciri, bukan dengan cara yang namanya religious, beragama. Orang yang beragama ya begitu, harus ada lakukan ini, lakukan itu, baru aman mereka. Sebenarnya, saudara-saudara, sebenarnya kita tuh adalah ciptaan Tuhan. Dia ingin ciptakan kayak bagaimana tuh terserah dia. Tapi kita harus percaya bahwa segala ciptaannya dia selalu memberi kemuliaan, selalu memberi kebaikan. Kita harus benar-benar berubah pola pikiran kami. Amin. Mari kita masuk ke teman keempat, namanya Elihu. Atau Elihu ya. Elihu adalah di Ayub 32 pasal 32 ayat 6. Ini sungguh it's one an interesting character. Karakter ini adalah Tuhan berkata dalam firman ini, dia adalah seorang yang muda. Dia berkata di sini ya, aku masih muda, kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Pikirku, biarlah yang sudah lanjut usia berbicara dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memakarkan hikmat, tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Inilah seorang anak muda yang sudah tidak sabar lagi. Dia mendengar semua tuduhan dari 3 temannya dan juga jawaban Ayub. Ayub tetap tidak mau menjelekkan nama Allah. Dia selalu membela Tuhan. Dituduh membela Tuhan. Tapi dia tetap berkata, mungkin saya nggak ada salah. Saya ada salah di mana? Salah di mana gitu. Saudara-saudara, kita kadang-kadang namanya blind spot ya. Kita banyak blind spot. Tempat namanya blind spot adalah yang spot yang buta, yang kita tidak melihat sama sekali. Ada salah satunya yang kita bisa mendapati blind spot, itu adalah kesombongan. Kesombongan kami bisa melihat bahwa, loh, kok saya udah lakukan ini, saya udah lakukan itu, seharusnya saya diberkati. Kok saya kena kutuk? Ini namanya orang yang analitika, orang yang very analytical. Dan begitulah Elihu, saya rasa Elihu tuh mewakilkan seperti milenial ya. Saya ingat, saya ngaku dulu, saya juga nggak sabar dengan orang tuaku. Apalagi kalau sekarang ya, ingin membuka Skype atau Zoom ya. Kan sekarang karena COVID-19, kita nggak bisa bertemu. Dan mereka tanya, ini gimana nih, kita bukain Skype dong? Saya nggak tahu gimana bukain Skype. Aduh, coba membukain Skype untuk seorang yang berumur. Mereka sulit. Tapi kita harus ada sabar dengan mereka. Dan intinya adalah kita ingin berbicara dengan mereka di sebelah platform kami gitu. Tapi kadang-kadang kita dulu saya nggak mengaku ya. Dulu saya tidak sabar dengan orang tuaku. Kok mami kok begitu, kok papi kok begitu, kok nggak tahu, kok nggak ngerti sih, kok nggak ngerti gini sih. Saudara-saudara, Elihu itu justru sifatnya dan juga sikapnya juga seperti itu. Dia pokoknya nggak mau tahu tentang Ayub. Pokoknya dia berkata,
Ayub, kamu salah gini. Udah, jangan lagi membela diri karena kamu salah ada begini. Sekarang saya orang muda, saya mungkin kamu sudah berumur, sudah tidak paham yang ini, paham itu lagi. Namanya so tahu ya, so tahu. Nah, sekarang saudara-saudara, saya ingin bertanya kepada kalian, apakah 4 teman ini bersalah total? Saya rasa 4 teman ini tidak bersalah total sama sekali. Karena Elifas yang mungkin benar, mungkin Ayub ada dosa yang tersembunyikan, maka itu dia selalu memberikan korban persembahan yang unggul. Karena mungkin ada sesuatu, Tuhan berkata di Roma 3:23, semuanya berdosa. Mari kita melihat di Roma 3:23. Paulus berkata, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, Paulus berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana Elifas mencari dosa tersembunyi dalam Ayub, itu bukan urusan dia. Tetapi dia kadang-kadang bisa memberikan mungkin ada kemungkinan dan memberikan kami untuk selidiki hati kami. Yang kedua, Bildad. Bildad adalah seorang yang katanya, Tuhan itu sungguh besar, kami adalah manusia yang begitu kecil, ngapain dia meladeni kami? Mungkin dia tidak pedulikan dengan kami. Itu salah juga. Kadang-kadang kita juga ada terasa begitu. Di saat kami sedang dalam pergumulan, kadang-kadang kita juga pikirkan, aduh, Tuhan mungkin tidak pedulikan kami. Kita juga merasakan begitu. Saudara-saudara, itu adalah kebohongan dari iblis. Janganlah pikirkan itu. Yang ketiga, yang namanya Zopar. Zopar adalah seorang yang sungguh beragama sekali. Harus lakukan ini, harus lakukan. Mungkin kita harus, seperti kita di dalam kehidupan kami. Seperti tadi kita ada perjamuan kudus. Ini adalah satu langkah, satu pelakuan yang kami melakukan untuk peringatan. Untuk peringatan hukum Taurat. Ini semuanya kita juga harus ingatkan. Maka itu kita harus tahu bahwa 3 teman ini tidak bersalah. Dan yang keempat, yang namanya Elihu, yang anak muda, kita juga kadang-kadang kita juga harus tahu ya, mungkin anak muda ini sudah mengeluh karena mereka anak muda, karunia mereka adalah kekuatan mereka. Orang berumur, karunia mereka menurut Alkitab adalah apa? Adalah hikmat mereka dan pengalaman mereka. Dan kadang-kadang kita selalu melihat anak kecil, anak muda, anak muda emang nggak tahu. Tapi anak muda juga berkata, orang berumur selalu melihat kita, merendahkan kita gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak akrab gitu. Saya ingin semuanya mulai hari ini jangan memandangkan anak muda sebagai anak yang sudah rasanya tidak layak. Dan saya ingin juga seperti orang berumur untuk mendekatkan mereka dan mengundang mereka untuk supaya menjadi sebagai seorang yang kami bisa menasihatkan dalam kehidupannya mereka juga. Maka itu saya berkata 4 teman ini tidak bersalah total. Kita harus melihat dengan pola pikiran yang beda. Amin. Nah, begitulah setelah itu Tuhan memulihkan Ayub, dan Ayub kembali lagi dan sudah disembuhkan, dan begitulah Tuhan muncul dengan bersuara di dalam Ayub dan juga dalam Elifas bahwa, hei Elifas, kamu benar-benar salah. Ayub benar-benar orang yang benar. Ayub tidak sama sekali tidak menyalahkan saya, menyalahkan Allah. Maka dia selalu rendah hati. Sebenarnya dia memang ada kesombongan, tetapi karena dia adalah anakku, saya tetap terima dia. Dan begitulah dia perintahkan Elifas untuk
memberikan persembahan korban untuk teman-temannya ya, Bildad dan Zohar. Tuhan benar-benar Tuhan yang sungguh baik di dalam kami. Saya ingin memberi semuanya dalam penutupan ini tentang Ayub. Dengan Ayub setelah ini dia sadar bahwa segala apapun saya selalu harus memandang wajah Tuhan. Saya tahu bahwa aku adalah anak Tuhan sekarang. Bagaimana Ayub bisa tahu ya? Bagaimana Ayub bisa sadar? Karena Tuhan memulihkan segalanya yang dia telah hilang. Kasih, keluarga, benda harta, dan Tuhan memberikan dan kesehatan Tuhan memberikan kembali lagi dan 2 kali lipat. Dan sesuatu yang dia sadarkan bahwa dia tetap ada 10 anak lagi. Dia punya 10 anak lagi kembali. Ada 10 anak, 7 anak, ada 7 anak pria. Tapi tidak disebutkan namanya. Hanya 3 putrinya dia disebutkan namanya. Dan nama pertama adalah nama Yemimah. Dan Yemimah adalah artinya namanya adalah burung merpati, dan juga itu lambang Roh Kudus. Dan anaknya kedua namanya Kezia. Kezia adalah satu namanya spice ya, bumbu yang termahal di dunia, seperti kasia dan juga cinnamon, dari keluarga cinnamon. Dan bumbu ini sungguh mahal sekali. Dan bumbu ini punya satu property atau elemen yang memulihkan. Bumbu ini yang selalu memulihkan dari dalam keluar, dari dalam hati, dari tubuh keluar. Jadi namanya Kezia adalah nama seperti nama persembuhan. Dan terakhir, nama yang wanita yang terakhir adalah Keren Hapuk. Nah, ini namanya yang sungguh aneh sekali ya. Tetapi ada artinya. Keren Hapuk adalah seperti eyeshadow ya, memberikan warna eyeshadow supaya matanya besar begitu ya. Kan mata kan adalah satu kecantikan wanita ya. Itu sungguh luar biasa sekali. Ayub memberi nama anak yang putrinya yang ketiga dengan Keren Hapuk adalah namanya keindahan. Jadi keindahannya selalu ada di dalam anak-anaknya. Kecantikan selalu ada. Saudara-saudara, ini adalah satu tanda bahwa Ayub baru sadar bahwa kalau kami di naungan Tuhan, kami akan dibelakan oleh Tuhan. Kami akan diberikan Roh Kudus untuk menyertai kami di setiap saat. Dan juga kedua, dia akan memberikan kami persembuhan seperti cinnamon Kezia yang menyembuhkan kami di saat kami bersalah, kembali kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, dan kami merendahkan hati di depan Tuhan. Tuhan akan memulihkan kami. Selalu ada Kezia, ada cinnamon yang selalu membasuki kami dan juga melindungi kami dan juga memulihkan kami. Yang ketiga, Keren Hapuk. Di saat kami dipulihkan, kami dikembalikan, bertobat, dan kami berpaling lagi, kami menjadi indah kembali lagi. Tuhan ingin memberikan semuanya keindahannya Dia di dalam kami. Saudara-saudara, Tuhan kami adalah Tuhan yang ajaib sekali. Dia memberikan Roh Kudus, memberikan kepulihan, persembuhan, dan memberikan kami sungguh indah supaya kami selalu bisa yang dengan with pride, we can walk and knowing that I'm a beautiful child of God. Tahu bahwa aku adalah wanita yang diciptakan oleh Tuhan yang indah. Dan juga kami juga bukan hanya wanita, putra juga. Aku adalah orang yang ganteng diciptakan oleh Tuhan. Amin. Begitulah saya ingin memberikan kalian satu dorongan bahwa Tuhan ingin kita menjadi anaknya. Taulah bahwa Tuhan mensayangi semua anak. Engkau sungguh bermakna di mata Tuhan. Engkau sungguh berharga di mata Tuhan. Mungkin di antara kalian yang telah mendengar firman ini, ada sesuatu terjadi dalam hatimu. Ada satu keinginan untuk mengenal Yesus sebagai juru selamatmu. Saya ingin mengundang engkau untuk berdoa bersama kami. Supaya Tuhan, di saat yang engkau terima Tuhan sebagai juru selamat, Tuhan akan datang hidup bersamamu. Dan mungkin ada yang di antara kalian yang telah jauh dari Tuhan karena dosa memisahkan engkau dari Tuhan. Mungkin kamu sudah jauh, tapi hari ini Tuhan ingin mengundang engkau kembali kepada Dia. Dia dengan Roh Kudus akan seperti Kezia yang akan memulihkan engkau dan akan mensembuhkan engkau dan juga akan kembalikan engkau untuk mengundang engkau untuk bertobat supaya
engkau menjadi indah kembali lagi. Karena Tuhan ingin membaharui engkau dan juga memberikan engkau hidup yang baru juga. Mari kita berdoa. Yang pertama untuk yang terima juru selamat, Yesus sebagai juru selamatmu. Dan kedua untuk yang sudah jauh dari Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu. Saya ingin mengenal-Mu dan terimamu sebagai juru selamatku. Saya mengaku bahwa saya seorang yang berdosa. Bagaimana saya mencari jalan keluar atau berbuat baik untuk menghilangkan rasa dosa dan kesalahanku, saya tetap terasa ada yang menuduh aku. Saya baru sadar bahwa firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka saya ingin mencari dan ingin tahu bagaimana saya bisa dapat kembali kemuliaan-Mu. Saya ingin terimamu sebagai juru selamatku. Datanglah ke hidupku. Ampunilah aku. Bersihkan dan membasuhkan aku, supaya aku menjadi anak-Mu. Mulai hari ini, berikan saya kemampuan untuk menjauhkan aku dari segala dosa-dosa. Saya terimamu sebagai juru selamatku. Lahirkan baru untuk hidup saya, dan saya akan mempunyai kehidupan yang akan berpasangan dengan Engkau, dan penuhilah jalan hidupku dengan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang percaya, katakan, Amin. Yang berikutnya, kami akan doa untuk yang telah terima Yesus sebagai juru selamatmu, tetapi sedang jauh dari kehendak dan hadiratnya Yesus. Tuhan ingin engkau mulai berpasangan kembali dengan Dia dan bergenapi takdirnya di hidupmu sekali lagi. Engkau tidak akan dilupakan olehnya. Amin. Mari kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, ampunilah aku. Aku mengaku telah jauh darimu. Saya telah sembunyikan dosaku darimu dan telah mencegahkan engkau dari pendekatanmu. Saya juga mengaku bahwa kadang-kadang saya mencurigai kasih-Mu kepadaku. Kiranya engkau tidak peduli dan tidak bermakna di matamu. Saya merendahkan sikap dan tingkah budiku untuk meminta engkau untuk membangkitkan aku dengan harga yang engkau telah menukar di kayu salib untuk jiwaku. Aku ingin bangkit dan bersinar kembali bersamamu, Tuhan Yesus. Aku adalah anak Allah. Tidak ada proses-proses yang lain yang kami lakukan akan bisa menghiburmu. Karena engkau berkata di 1 Samuel 15 ayat 22, bahwa sesungguhnya mendengarkan ketaatan lebih baik daripada korban sembelihan. Aku kira di saat aku melakukan sesuatu proses, engkau itu berkenan kepada korban-korban proses itu. Tetapi engkau hanya inginkan kami bertaat dan siap mendengar suaramu di dalam hati dan telingaku. Ampunilah kami, memasukkan kami kembali supaya saya bisa menghadapi dan bersiap untuk mengandalkan Yesus di dalam hidupmu lagi. Hari ini adalah hari baru dan kejadianku. Berulang-ulanglah untuk menasihati aku dan menunjuk jalanku dengan firman-Mu. Jauhkan saya dari dosa-dosa saya. Yang terakhir, ubahlah pola pikiran saya dan tingkah budi dan laku saya. Mulai hari ini saya akan menjadi pendoa yang mendorong, menasihati, dan menghibur. Maafkan aku di saat saya sering mengeluh dan mencaci maki saudara-saudaraku. Saya mendeklarasikan juga bahwa aku adalah anak Allah yang berharga di mata Tuhan, dan hidupku telah ditebuskan oleh darah-Mu di kayu salib. Dengan Elihu, anak muda yang telah memunculkan kesombongannya Ayub, dia sudah tidak sabar lagi untuk menuduh Ayub. Elihu bersuara dan menasihati untuk Ayub memulaikan hidupnya lagi dari titik permulahan hidup. Tuhan, tunjukkanlah kesombonganku dan dewasakan aku. Kadang-kadang kami tidak mampu untuk berulang lagi dari titik permulaan hidupku karena saya sudah berumur, Tuhan. Tetapi Tuhan, keajaiban Tuhan yang kami percayakan
Engkau sanggup untuk kembalikan dan memulihkan kami karena Engkau mampu. Seperti Engkau yang telah memulihkan kehidupan Ayub dengan kembalikan segalanya yang telah dicuri, hancurkan, dan hilang oleh iblis. Tuhan, kembalikanlah segalanya yang telah dicuri, dihancurkan, dan dirampas oleh iblis. Terima kasih, aku percaya dan saya akan dan bangkit bersinar lagi. Aku tidak lagi mau menjauhkan diriku darimu. Aku juga ingin berpasangan bersamamu. Engkau adalah Allah yang mengasihi dan berkuasa dan ajaib. Ajaib kau Tuhan. Puji Tuhan. Terimalah kembali hidupku di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin dan amin.